Halo, Sobat Info Sepak Bola 08. Kami akan memberikan update informasi sepak bola internasional dan nasional. Sebelumnya subscribe, like, dan share channel ini ya, agar kami bisa memberikan informasi ke Sobat Info Sepak Bola secara update. Shin Tae-yong atau STY out sempat menggema. Kala itu, timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 dan dikalahkan Cina 1-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, seruan itu telah berlalu. Itu juga hanya kecewaan sesaat pendukung timnas Indonesia yang melihat Maarten Paes dan kawan-kawan bermain di bawah ekspektasi. Itu kemarin setelah proses itu, Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah tanya ke manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji. Kemudian kita juga, Pak Ketum dapat semua informasi yang ada, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan. Kemudian kan, tidak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil Pak Ketum. Saya rasa sudah pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan sih akan lebih baik, katanya menambahkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 4 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semuanya, karena saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih, ini itu, jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita, ini STY out, jangan dulu lah, ucap Arya. Ya ini kita butuh kekompakan, karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres, nanti kita yang rugi juga. Sekarang kompak saja dulu sudah. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir, meminta Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia ke 4 besar putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Erick Thohir telah melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia. Menteri BUMN itu juga sudah bertemu dengan Shin Tae-yong pada 18 Oktober 2024. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Tae-yong pada 18 Oktober 2024 dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami bicara serius terkait target timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, katanya menambahkan. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. 4 diantaranya bermain di kandang. Sekarang timnas Indonesia bertengger di posisi kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dengan 3 poin. Skuad Garuda hanya tertinggal 2 angka dari Australia di posisi kedua. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah, karena setiap poin akan sangat berharga, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 4 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manchester United gagal menang atas Fenerbahce meski sempat unggul lebih dulu. Legenda setan merah Paul Scholes menyalahkan Diogo Dalot atas hasil imbang itu. Manchester United bertandang ke markas Fenerbahce di Ülker Stadyumu dalam duel matchday 3 Liga Eropa 2024-2025, Jumat 25 Oktober dini hari ini. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1. Manchester United memulai laga dengan cukup baik. Setan Merah mencetak gol lebih dahulu lewat aksi Christian Eriksen saat pertandingan memasuki menit ke-19. Namun Manchester United tidak mampu mempertahankan keunggulannya itu. Tuan rumah bisa menyamakan kedudukan melalui gol Youssef En-Nesyri di menit ke-49. Dalot sempat membayangi Alan Saint-Maximin. Namun, ia membiarkan pemain asal Prancis itu melepaskan umpan silang yang luar biasa ke arah En-Nesyri. Legenda Manchester United Scholes mengkritik cara bertahan Dalot. Ia mengatakan pemain internasional Portugal itu sering melakukan kesalahan karena memberi terlalu banyak ruang kepada pemain sayap. Saya pikir Dalot cukup bersalah dalam hal itu. Anda tahu persis apa yang dilakukan Saint-Maximin dalam situasi itu, kata Scholes di TNT Sports. Ia perlu menunjukkan lebih banyak urgensi, mengoper bola kepadanya karena Anda tahu mereka memiliki pemain berbahaya di kotak penalti. Itu umpan yang bagus dan ia tidak akan gagal dari sana. Tetapi Dalot tidak cukup sering melakukannya. Ia bermain baik, salah satu pemain terbaik United musim ini, tetapi ia perlu memperbaiki sisi permainannya. Anda harus menghentikannya dari sumbernya. Kalau tidak, mereka akan mencetak gol karena dia ancaman yang nyata. Roberto Mancini resmi kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Dia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) setelah rangkaian peristiwa minor yang terjadi. Arab Saudi gagal menang pada 4 laga kandang terakhirnya di semua ajang. Hasil ini membuat Mancini menerima banyak kritik. Pria asal Italia itu merespon kritik dengan cara buruk. Usai imbang 0-0 lawan Bahrain beberapa waktu lalu, Mancini adu argumen dengan fans Arab Saudi. Setelah itu, rumor soal masa depan pelatih asal Italia mencuat dan kini dia resmi dipecat. Dipecat tentu menjadi momen yang tidak menyenangkan. Namun Mancini mendapat hiburan dari nilai kompensasi yang akan masuk dalam rekeningnya. Roberto Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 lalu.
Saat itu, ex-pelatih timnas Italia itu menekan kontrak hingga 2027. Namun, kontrak itu harus berakhir lebih cepat, yakni pada Oktober 2024. SAF memecat Roberto Mancini dari posisi pelatih. Faktor ini membuat SAF harus membayar kompensasi pemecatan pada pihak Mancini. Berapa nilainya? Media di Italia menyebut nilai kompensasi pemecatan Mancini beragam. Ada yang menyebut Mancini akan mendapat kompensasi 25 juta euro atau sekitar 420 miliar. Namun ada juga yang menyebut Mancini akan mendapat 30 juta euro atau sekitar 50 miliar. Mancini sendiri diyakini menerima gaji yang cukup tinggi dari SAF selama jarak sepihis. Twente menelan kekalahan saat menjamu Lazio pada matchday ketiga Liga Eropa 2024-2025, Jumat 25 November dini hari WIB. Lantas, seperti apa performa Miss Hilgers pada laga tersebut? Laga antara Twente dan Lazio dimainkan di Stadion de Grolsch. Meskipun menjadi tuan rumah, Twente kalah dengan skor 2-0. Pada laga ini, kawan Twente mereka dibobol Pedro dan Gustav Isaksen. Salah satu alasan kekalahan Twente adalah kartu merah. Pada menit ke-11, kiper Lars Enerstall harus keluar dari lapangan. Hal ini membuat pelatih Joseph Osting harus melakukan pergantian komposisi pemain. Kalah jumlah pemain membuat Twente sulit keluar dari tekanan Lazio. Pada laga ini, Twente hanya punya penguasaan bola 33%. Jumlah peluang mereka juga sangat minim, hanya melepas 7 shot sepanjang laga. Osting memainkan Miss Hilgers sejak menit awal. Pemain 23 tahun itu dimainkan sebagai bek tengah. Miss Hilgers berduet dengan Max Bruns di jantung pertahanan Twente. Setelah kartu merah Enerstall, segalanya berubah bagi Twente. Mereka sulit menahan serangan Lazio. Namun menurut jurnalis Football Primer, Daniel Pepperkamp, Twente cukup beruntung punya Miss Hilgers. Pepperkamp memberikan nilai 7 untuk aksi Miss Hilgers, sama dengan kiper pengganti Przemysław Titon. 7 adalah nilai tertinggi yang diberikan Pepperkamp pada laga Twente lawan Lazio. Hilgers harus melakukan lebih banyak pekerjaan setelah kartu merah Enerstall, dan benar-benar melakukannya dengan benar. Hilgers bekerja keras, melakukan gerakan berbahaya lainnya, dan bertahan, tulis Pepperkamp. Bermain dengan 10 pemain membuat Twente kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada aspek menyerang. Miss Hilgers fokus pada tugas-tugas bertahan dan melakukannya dengan baik walaupun kebobolan 2 kali. Sepanjang laga, Miss Hilgers hanya sekali dilewati pemain lawan. Sementara, dari 2 duel udara yang dilakukan, Miss Hilgers sekali kalah. Miss Hilgers melakukan 3 upaya tackle, 2 sukses. Miss Hilgers juga melakukan 3 sapuan untuk menghindarkan Twente dari ancaman serangan Lazio. Hilgers telah memberi upaya maksimal, walau akhirnya Twente harus menelan kekalahan.